Ya, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dan unsur-unsur dari cerita rakyat atau hikayat. Hari ini kita akan lanjut belajar di pembelajaran berikutnya, bagian kedua, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan hikayat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari hikayat. Yang pertama kita akan belajar adalah struktur dari hikayat. Struktur dari cerita rakyat atau hikayat ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ada orientasi atau setting, ya. Bagian ini menceritakan tentang latar belakang kisah atau peristiwa dalam suatu cerita, yang dimana peristiwa ini, dimana orientasi ini bisa kita mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Itu adalah kata-kata atau pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengajukan sebuah orientasi. Kemudian langkah berikutnya, struktur berikutnya yaitu rangkaian kejadian. Ya, rangkaian kejadian ini yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu mulai dari pertama sampai terakhir cerita tersebut. Yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini adalah bagian dari evaluasi dan kesimpulan. Bagian ini mengandung dua hal, yaitu bagian evaluasi dan kesimpulan, ya, mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Oke, itu mengenai struktur dari hikayat. Kita lanjut di bagian berikutnya. Berdasarkan aspek kebahasaannya, hikayat dan karya sastra klasik umumnya ditandai dengan kata-kata seperti yang pertama, Alkisah diceritakan, kemudian menurut si empunya cerita, berikutnya pada suatu hari, berikutnya konon pada hari itu, berikutnya dalam suatu hikayat dikisahkan. Kelompok kata-kata tersebut dikelompokkan sebagai kosakata beku, ya, yang artinya arkais, kata-kata kuno, yakni kata-kata yang hanya ditemui pada cerita-cerita klasik dan jarang kita temui pada cerita masa kini. Ya, bagian berikutnya itu ciri-ciri kebahasaan dari cerita hikayat atau cerita rakyat. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak, ya, sebagai konsekuensi dari penggunaan sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ya, contohnya seperti membela, berjuang, membagi-bagi, menyerang, dan menikah. Bagian berikutnya yaitu menggunakan kata deskriptif, ya, untuk menginformasikan secara terperinci tentang sifat-sifat dari seorang tokoh dalam cerita, seperti kata muda, berani, kebal, darah mendidih, miskin, dan pengecut. Bagian berikutnya yaitu menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, dianugerahkan, diberi, dikenang, dan dihormati. Bagian yang berikutnya itu menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh, seperti dipercaya, geram, insyaf, menyukai, dan diilhami. Bagian yang terakhir dari kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita hikayat adalah menggunakan kata-kata penghubung, kata-kata depan atau kata depan, dan nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, tiba-tiba, sebelum, sudah, pada saat itu, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, nantinya, selamanya, dan saat itu. Itu adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari cerita hikayat atau cerita rakyat, ya.
Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.